Oke, jadi sekarang di sistem kita itu belum support untuk masalah denda ya. Gimana kalau ternyata si customer ini dia terlambat atau lama gitu ya, tidak mengembalikan ya, lalu dikembalikan dia telat gitu. Nah, di sini belum ada sistemnya. Nah, sekarang kita buatkan sistem untuk denda. Makanya di dalam jurnal kita tambahkan satu kolom baru ya, yaitu yang namanya adalah due at ya. Ya, jatuh tempo ya. Lalu di sini juga ada satu table baru namanya adalah charge ini. Ada ID, journal ID, day late ya. Berapa hari dia telat ya. Lalu daily late fee berapa bayarannya per hari. Lalu totalnya berapa yang didapat gitu. Lalu user ID adalah user yang input di saat itu ya, supaya kita melihat bahwa ini ada pemasukan di hari ini untuk jurnal ID sekian 5.000. Nah, tanya kan mana nih 5.000 ini gitu ya. Kan kita bisa tanyakan kepada user ID yang saat itu melakukan input gitu ya. Jadi di sini di golongan kita di domain kita buatkan satu domain baru namanya adalah charge gitu ya. Nah, ini tipe charge gini, struct ada ID, string, JSON, bukan JSON, DB ya. DB, lalu ada journal ID, string, DB journal ID, lalu ada user ID tadi ya. Kita coba buka lewat sini ya. Ada journal ID, ada dayslate ya. Dayslate gini, integer aja, db dayslate. Lalu ada juga yang namanya daily late fee ya, atau daily late fee integer db daily late fee. Nah, ini. Lalu yang selanjutnya ada total ya. Total ini integer db total. Lalu juga ada user ID ya. User ID string db user ID, lalu created at SQL null time db created at. Oke, lalu di sini ada charge repository, sebuah interface ya. Lalu ada save ctx konteks ada charge gini, lalu charge. Kita kembalikan errornya apa. Oke, lalu kita pergi ke jurnal, kita tambahkan satu kolom di sini namanya adalah due at SQL null time db due at. Oke, sip. Lalu di dalam sini di internal ya, lalu ke repository kita buatkan concrete untuk si charge-nya ya. Jadi di sini ada charge repository, sebuah struct, lalu db goku.database, ada function new charge gini, lalu koneksi sql.db, kita kembalikan charge repository. Nah, seperti ini. Lalu pointer charge repository, db-nya kita inisiasi dari goku.new, lalu default, lalu koneksi. Nah, ini. Coba kita implementasi method yang missing, cuman satu doang ya untuk yang save. Nah, ini coba kita implement package-nya, kita import maksud saya. Ada save. Nah, kayak gini. Lalu ada eksekutor kayak biasa ya. Ada c.db.insert ke charges gini ya. Lalu ada row-nya kita ambil dari charge gini, lalu eksekutor. Kayak gini. Errornya kita tangkap ya, eksekutor exec context ctx. Tinggal kita return aja errornya apa. Ya. Jadi sebetulnya ini adalah result ya. Jadi gua nggak mau tahu resultnya apa, yang penting kita cek aja errornya gitu ya. Lalu udah di save, sekarang tinggal kita pergi ke jurnal di sini. Kita tambahkan satu tempat lagi ya, yaitu charge repository ya. Repository domain.charge repository.
Nah, ini kita taruh di sini ada charts repository domain.charts repository. Kita taruh di sini. Nah, ini. Lalu di bawah di dalam create ya, di sini kita tambahkan lagi ya di sini ya, yaitu SQL null time, validnya true, lalu time-nya time.now. Kita akan add ya, add waktunya 7 hari kali 24 jam. Ini ya, hour. Jadi maksimal dia mengembalikan adalah di 7 hari berikutnya ya. Setelah itu dia akan dihitung telat gitu ya. Lalu di dalam return, ketika di return kita akan melakukan pengecekan di sini ya. Jadi di sini saya coba tangkap errornya ya. Nah, ini seperti ini. Lalu kita akan coba hitung days late gini. Lalu time journal.doadd.time.sub kita kurangi dengan time.now ya. Kita lihat apakah ketika sub ini kita lihat doadd-nya. Jadi cukup kita cek aja ya, apakah days late ini lebih besar atau sama dengan 1 ya. Supaya kita lihat kalau dia telatnya 1 hari, ya ini jadi kita harusnya hitungnya gini, hours gitu ya. Nah, ini sub lalu hour, kita lihat jamnya berapa. Ini kalau lebih dari 24 jam mungkin ya, 24 jam. Artinya dia telat kan ya 1 hari gitu ya. Nah, tinggal kita hitung aja. Jadi di sini ada error gini, lalu j.journal, bukan journal ya. j.chart lalu save gini. Chart gini, domain.charts. ID kita ambil dari uid.newString. Lalu journal ID dapat dari journal.id. Lalu ada days late kita ambil. Nah, ini kita ambil dari days late ya. Kita coba pakai integer segini, lalu kita bagi dengan 24 ya. Jadi nanti ini kan hitungannya jam ya, berapa jam perbedaannya. Kalau misalnya pakai hours kan berarti ini juga nggak bisa pakai day kan. Hour berarti tinggal kita bagi aja 24 kan ya. Kalau misalnya 88 berarti dia telat 2 hari ya. Oke. Lalu di sini coba saya hitung ya. Bukan, harusnya nih bukan day late tapi hours late. Nah, ini. Lalu days late ini kita ambil dari ini ya. Nah, sip. Days late-nya segini, lalu daily fee-nya kita set aja 5.000 ya. Ini lalu totalnya adalah 5.000. Nah, ini dikali days late gitu ya. Lalu user ID-nya kita taruh dari sini. Jadi di sini nanti ada satu field tambahan namanya user ID. String JSON-nya adalah kayak begini ya. Jadi nanti kita akan pass dari user yang sekarang login gitu ya. Lalu di sini saya taruh di request.userid kayak gini. Lalu created at SQL null time valid true. Lalu time-nya time.now. Nah, ini. Lalu tinggal ctx charts gini. Udah. Tinggal saya return error. Nah, sip, aman ya. Oke, lalu saya coba jalanin ya. Go run main.go. Nah, ini masih ada yang argumen yang kurang ya. Jadi di sini saya tambahkan charts repository new chart db connection. Lalu di sini saya tambahkan chart repository. Sip. Saya coba ulang, jalanin ulang. Saya coba buka Postman ya di sini. Kita coba create ya, create journal ya. Journal create di sini. Bodinya oke, kayak gini aja ya. Coba send. Unauthorized, coba saya login dulu. Nah, ini coba send lagi. Oke, sukses ya. Jadi kalau kita lihat di jurnal saya, nah ini ada doadd-nya tanggal sekian, tanggal 22, berarti ditambah 7 hari gitu ya. Kalau dilihat chart juga masih kosong ya. Oke. Lalu kita akan coba untuk di return. Tapi sebelum itu ya,
kita perlu merubah yang di bagian sini nih, di API, lalu jurnal gini. Nah ini di update ya. Nah ini kita kan perlu user ID kan ya, user ID ini. Nah user ID kita ambil dari gini ya, jadi claim gitu dari ctx.locals, kita ambil dari user, lalu jwt.token.claims.cwt.claims, harusnya map claims gini ya. Oke, lalu claim ini kita ambil dari gini ya, ID lalu string. Nah ini saya tahu dari mana pakai ID, karena kalau dilihat ketika kita login ya di sini service auth, kita tuh naruh claim ID kan ya, jadi ID ini bisa kita pakai. Nah terus apakah saya memiliki keyakinan ketika mengakses ini nggak kena nil day reference? Saya yakin karena ini tuh kan kita sudah pakai ini ya, pakai JWT ya, JWT mid, jadi harusnya wajib ada kalau mau pas ke sini gitu ya. Jadi harus aman. Oke, di sini kita coba jalanin ulang, kita coba autentikasi. Ya udah selesai ya harusnya tadi. Coba kita return ya. Kita return untuk yang jurnalnya ini. Coba saya create di sini, saya coba send. Nah, sukses, kita lihat completed tapi chartnya harusnya kosong. Nah, chartnya harusnya salah nih ya, karena tadi tuh dia harusnya belum telat ya, belum late tuh. Nah, jadi harusnya logikanya di dalam ini salah ya. Nah, ini harusnya adalah yang di sini kita sub ya, baru yang di sini. Nah gini ya harusnya. Jadi kita coba jalanin ulang. Kita hapus lagi ya di jurnal boleh, tapi saya nggak akan hapus. Saya juga cukup create aja. Lalu jurnal update ya. Ini saya pengen pakai yang in progress. Saya taruh di sini. Coba send. Harusnya charge ini nggak nambah. Nah charge-nya nggak nambah ya. Oke. Lalu kalau gimana kalau ternyata saya ubah nanti ya ketika create di sini. Nah ini muncul ya yang in progress. Saya pengen ngubah duetnya. Jadi duetnya adalah kita pengen ngubah ke hari kemarin. Sekarang tanggal 15. Berarti saya pengen set ke tanggal 14 ya. Nah ini. Coba send 14. Harusnya dia telat 1 hari ya. Oke, kita coba kembalikan ya di return. Nah ini coba send. Oke, sukses, completed. Charge-nya harusnya nambah. Nah 1 hari ya. Jadi dia harus bayar 5.000 dengan user ID yang login saat itu adalah ini.